How? Alright, we are going to do our daily devotion. Yeah, I want to see your smile. Give me your smile, the best smile, please. Yeah, okay, this is the new day. Yeah, new spirit. New word of God will come to us. Amen. Yeah. For today, Pastor Josiah will continue the word of God. And so listen carefully to Pastor Josiah. Time is yours. Selamat pagi semuanya. Cek sound, dengar suara saya dengan baik? Oke. Yuk kita berdoa terlebih dahulu untuk dengar firman Tuhan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami membuka hati kami memberi diri kami Tuhan, untuk firman-Mu dan Roh-Mu terus bekerja dan dicurahkan dalam hidup kami, sehingga kami dipenuhi, diisi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami semakin hari mengalami kekuatan, terobosan demi terobosan terjadi kehidupan kami, dan Tuhan membawa kami menjadi orang-orang yang berguna, membangun negeri dan bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi kami semuanya, berkati firman-Mu bekerja dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Yuk, kita buka Alkitab kita kembali sama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Ayo buka Alkitabnya, Injil Lukas 15. Untuk hari ini kita baca dari ayat 15 mulai. Karena kemarin kita sudah baca ayat 12 dan 13. Nah, hari ini kita baca Lukas 15 ayat 14. Maaf, ayat 14 mulai sampai ayat yang ke-19. Yap, sudah? Yuk kita baca sama-sama dalam Lukas 15 ayat 14 sampai 19. 1, 2, ya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Oke, nah kemarin kita sudah belajar firman Tuhan, kita sudah dengarkan sama-sama bagaimana anak yang bungsu. Anak yang bungsu ini, yang bontot, yang pudan, dia maksa, dia ngotot sama papanya untuk menerima apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi bagiannya. Yang ngotot, ayah, papa, berikan aku apa yang menjadi warisanku. Nah, karena anak ini begitu ngotot, begitu memaksa kepada bapaknya, akhirnya bapaknya kasih. Tahukah kita, karena anak ini memiliki keinginan dalam hatinya, yang dia mau gunakan untuk memuaskan keinginannya, bukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ada keinginan daging, ada keinginan roh di dalam hidup kita. Keinginan roh itu diberikan Tuhan dalam hidup kita agar kita dituntut berjalan dalam jalan Tuhan. Tapi keinginan daging ini membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Keinginan daging ini selalu ingin apa itu? Untuk memuaskan. Mungkin ada yang suka makan nggak teratur. Makan itu kalau apalagi makan mie instan, mesti 2 porsi. Apalagi terus makan bakmi, mintanya 2 porsi. Ini harus dibenahi seperti ini. Nggak bisa makan terlalu banyak, nanti bisa over badannya. Nah, jadi kita ini harus makan secukupnya, ya. Nah, anak bungsu ini dia ngotot agar apa? Dia bisa pergi ke negeri jauh, makan enak, makan foya-foya. Wah, ternyata Tuhan tidak pernah menginginkan
kita menjadi orang yang berfoya-foya, menjadi orang yang menghambur-hamburkan uang. Tuhan tidak suka seperti itu. Dan Tuhan juga tidak suka menjadi orang pelit. Jadi kita harus hidup teratur. Ada aturannya. Mengelola uang. Anak-anak kami yang di Murni Victory School. Nah sekarang saya lihat sebagian sudah on class. Mungkin dari rumah orang tuanya kasih uang jajan, uang saku. Mungkin jajan, mungkin ada uang saku dikasih. Tapi jangan jajan sembarangan. Jangan beli asal apa saja dibeli. Apa lewat dibeliin. Apa lewat tukang bakso dibeliin. Oh semua dibeliin. Nah jangan seperti itu. Harus tahu mana yang sehat. Karena hidup kita ini, tubuh kita ini harus kita jaga agar tetap sehat, agar tidak masuk ke dalam pencobaan. Nah, kok cerita makanan kita pagi hari ini? Oke, Pastor mau lanjut lagi. Jadi ayat 14 dikatakan begini. Buka kembali Alkitabnya, perhatikan. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Nah, ini orang yang tidak bijaksana. Anak muda ini adalah anak muda yang sok tahu tapi tidak bijaksana. Punya uang banyak tapi tidak mengerti mengelola uangnya. Kita sekolah agar Tuhan berikan hikmat kepada kita. Anak-anak kami mungkin ada dari TK, SD, SMP yang sedang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Harus bijaksana mengelola uang. Uang saku, uang jajan yang dikasih orang tua, itu bukan semua mesti dihabisin. Kalau bisa, disisihin, ditabungin. Untuk apa? Agar di gereja bisa dikasih di persembahan. Nah, jadi untuk masa yang akan datang, kita juga menjadi orang-orang yang bijaksana mengelola uang. Anak muda ini, dia punya uang banyak, tapi tidak memiliki kemampuan bijaksana mengelola uang. Tahukah kita, kalau kita tidak bijaksana mengelola uang, orang tidak akan pernah mempercayakan kepercayaan kepada kita. Pastor berdoa, biar kita semua menjadi anak-anak, menjadi orang yang akan bertumbuh, memiliki bijaksana di dalam Tuhan. Sehingga di masa sekarang dan masa-masa yang akan datang, kita layak dipercayai. Amin. Yusuf di negeri Mesir, dia layak menjadi orang yang dipercayai. Karena ketika Raja Firaun melihat harta kekayaan hasil panen yang diperoleh di Mesir, Yusuf itu mampu bijaksana mengelolanya. Sehingga masa kesukaran, masa kelaparan dia bisa lewati. Alkitab menuliskan kita memasuki hari-hari yang jahat dan masa-masa yang sukar. Tapi percayalah, kalaupun datang hari yang jahat, masa yang sukar, karena Tuhan sudah memberikan bijaksana, hikmat kepada kita, kita tidak akan jatuh kepada masa yang sukar itu. Kita bisa melewatinya, kita bisa melaluinya, karena Tuhan sudah memberi hikmat kepada kita. Amin. Nah itu sebabnya, jangan takut. Mungkin ada orang tua yang sedang mendampingi anak yang mengikuti jumpa pada pagi hari ini di rumah. Jangan takut. Oh masa sulit, masa sukar, jangan takut. Karena ada pemeliharaan Tuhan. Nah anak muda ini, dia tidak bijaksana dalam mengelolanya. Sehingga dia jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu? Karena dia tidak punya uang lagi. Dia jatuh melarat. Dari yang tadinya sultan, sekarang menjadi gembel. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Oh, ini hal yang sangat menyedihkan. Anak muda ini, karena dia tidak mendengarkan kata ayahnya, dia tidak betah di rumah, tidak mendengarkan nasihat, tidak memiliki hati yang bijaksana. Apa yang terjadi? Seluruh kemampuan, seluruh potensi yang ada dalam hidupnya, dia hanya pergunakan, habis dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut semata.
Ini adalah hal yang sangat memalukan, hal yang sangat menyakitkan, sangat mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita kemampuan, atau mungkin pastor bisa sebut begini, Tuhan beri kita otak agar kita memiliki kemampuan. Tuhan taruh kita, berikan kita potensi agar apa? Bukan semata bekerja untuk makan. Pastor ulangi, bekerja bukan hanya untuk makan, dan makan bukan untuk bekerja. Ada orang berkata, oh makan untuk bekerja, bekerja untuk makan. Tapi Tuhan punya rencana atas kita semuanya. Dia berikan kita kemampuan, Dia berikan kita kecerdasan, Dia berikan kita kreativitas. Untuk apa? Agar kita dapat bekerja, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, atau pastor bisa sebut destiny ilahi dalam hidup kita. Nah, orang mungkin berkata, kita ini kan bisa meraup keuntungan banyak. Nanti kalau siapa ini nih, si Jethro, si Jethro ini dari kalau dia jadi menteri bisa kaya raya nanti. Kalau ada dari antara kita jadi menteri nanti, mungkin siapa ini, si Seli Sembiring. Nah, mungkin dia ke depan bisa menjadi menteri pengganti Sri Mulyani, menteri keuangan, bisa mengelola uang. Ada rencana Tuhan, sama seperti Yusuf. Yusuf diutus Tuhan masuk ke Mesir, bukan untuk kebutuhannya sendiri, bukan untuk makan, tapi untuk membawa, memelihara bangsa pilihan Tuhan. Nah, jadi mulai sekarang, ayo minta kepada Tuhan, Tuhan beri aku kemampuan, beri aku potensi, agar apa menjadi rencana Tuhan, apa menjadi tujuan Tuhan dalam hidupku, aku dapat kerjakan, aku dapat selesaikan. Beri aku hati yang bijaksana. Bisa berdoa demikian? Amin. Nah, kita harus minta kepada Tuhan, sehingga kita tidak terjerumus seperti anak bungsu yang kita baca ini. Apa yang terjadi? Dia sepertinya tidak memiliki masa depan. Pergumulannya apa? Hanya bekerja untuk makan. Kalau hanya bekerja untuk makan, jadi dia diperbudak oleh dunia ini. Selanjutnya pastor membaca ayat yang ke-16, ayat 16. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Oh, betapa sengsaranya nasibnya. Ayo pastor mau tanya, ada di antara anak-anak kami yang pernah disediakan orang tuanya makanan basi? Nggak ada kan? Pasti tidak ada. Karena orang tua mengasihi kita. Orang tua, papa dan mama selalu menyediakan hidangan makanan yang baik bagi kita. Jangan-jangan ada di antara kita selalu berkata begini, nggak enak. Nggak enak. Telur lagi, telur lagi, telur lagi. Ada yang berkata begitu. Oh, jangan ada yang ngomel. Kalau disediain papanya makanan, kalau sudah dimasakin mamanya makanan, ya dimakan, dinikmati. Karena itulah yang terbaik yang sudah disediakan oleh orang tua kita. Jangan pernah ngomel, aku pengen burger, aku pengen pizza. Oh, nggak boleh. Kita harus bersyukur atas apa yang disediakan oleh orang tua kita. Anak bungsu ini, dia pengen makan untuk mengisi perutnya, dia harus berusaha memakan ampas. Ampas itu aromanya sangat tidak enak, sangat bau. Dan itu adalah makanan babi, bukan makanan manusia. Bayangkan anak muda yang biasanya makan enak di rumah papanya, tapi karena dia keluar dari rumah ayahnya, meninggalkan ayahnya, meninggalkan rumahnya, hidup menurut keinginannya sendiri, apa yang terjadi? Kesulitan, kesengsaraan mulai datang kepada dia. Akibatnya apa? Untuk makan mengisi perutnya saja, dia alami kesulitan. Dia pengen makan ampas, itu pun tidak dikasih orang. Orang marah. Jadi dia mulai tahu ternyata tidak enak kalau tidak
memiliki Bapa. Maksud pastor begini, tidak enak kalau berjalan dalam keinginan sendiri. Minggu-minggu lalu pastor sudah sampaikan dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini. Dia rela meninggalkan segala, rela mengosongkan dirinya. Dan ayat 8 berkata, dia taat kepada perintah Bapa, bahkan taat sampai mati. Ayo mulai pagi hari ini, miliki hati yang taat kepada orang tua, taat kepada teacher, taat kepada firman. Oke, ayo pastor ulangi. Anak-anak kami sekalian, ayo miliki mulai hari ini hati yang taat kepada orang tua, hati yang taat kepada teachernya, hati yang taat kepada firman. Amin. Amin. Mana jempolnya? Oke, thank you. Siapa ini, si Sam? Cepat responnya. Nah, jadi kita harus memiliki hati yang taat. Jangan berjalan menurut keinginan kita. Anak bungsu tadi, dia berjalan menurut keinginannya. Apa yang dia mau, dia pengen semua itu dituruti. Apa yang dia minta, dia mau itu semua diberikan. Keinginan dan kemauan kita itu baik. Tidak semua, tidak semua. Anak bungsu karena dia ngotot memaksa kepada orang tuanya sehingga dia menerimanya, tapi tidak membawa keuntungan kepada dia. Dia harus ada di kandang babi dan mengalami sengsara di sana. Tapi puji Tuhan, ada yang terjadi dalam hidupnya. Ada terobosan yang terjadi. Kenapa? Karena masih ada hati yang mencintai Tuhan. Ayat yang ke-17. Lihat Alkitab kita. Mari ayat baca sama-sama ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Oh, dia mulai menyadari keadaannya. Dan dia berkata, aku menyadari akan keberadaanku. Pastor mau berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan mencurahkan kepada kita roh pertobatan, dia berikan kepada kita. Sehingga kita menyadari akan perjalanan hidup kita. Dan kita alami pertobatan mulai pagi hari ini. Dan kita bisa datang kepada Tuhan dan minta ampun di hadapan Tuhan. Dan hidup kita dipulihkan pagi hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Perjalanan hidup kita tidak akan sama lagi. Tapi perjalanan hidup kita menjadi perjalanan kehidupan yang berbeda. Kita berjalan dalam terang Tuhan. Ada roh pertobatan yang dicurahkan dalam hidup kita. Sehingga kita menerima anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan hidup kita dipulihkan untuk jalan dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, apa yang terjadi dengan anak muda ini tadi? Tahukah kita? Alkitab menuliskan dalam Injil Yohanes pasal 10, ayat yang ke-10, bagian A. Firman Tuhan begini, pencuri datang hanya membunuh dan membinasakan. Anak muda ini mengalami pekerjaan roh jahat dalam hidupnya. Sehingga apa yang ada dalam hidupnya diambil oleh si jahat, diambil oleh musuh, diambil oleh iblis. Sampai hidupnya, dia katakan begini, hampir mati. Karena anak muda berkata begini, tetapi aku di sini mati kelaparan. Iblis ingin agar kita tidak lagi memiliki kehidupan ilahi. Tapi biarlah roh pertobatan, roh kesadaran akan hadirat Tuhan, dia curahkan dalam hidup kita. Dan pagi hari ini kita bisa datang kepada Tuhan dan membuka hati kita. Tuhan, ini aku, jadikan aku menjadi bait-Mu Tuhan. Amin. Nah, anak muda ini, dia tidak berlama-lama di dalam dosa. Pastor ulangi, dia tidak berlama-lama di dalam dosa. Ketika dia menyadari akan keberadaannya,
Dia langsung ambil keputusan dan ambil tindakan. Tidak hanya sekedar menyesal, tapi anak muda ini dia bertindak. Katakan sama-sama, bertindak. Dia bertindak sesuai dengan firman, atau mungkin saya bisa katakan begini, dia langsung meresponi roh pertobatan yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Dia tidak menyesal dan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi anak muda ini, ketika dia menyadari akan keberadaannya, ada roh pertobatan yang bekerja dalam hidupnya, dia langsung meresponi. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, ayat yang ke-20. Buka Alkitabnya, baca sama-sama ayat 20. Maka, saya ulangi, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ada satu tindakan yang dia lakukan. Dia tidak tinggal duduk diam dan berkata, aku lapar. Tidak. Dalam kondisi yang lapar, dalam kondisi yang lemah, justru masih ada kekuatan untuk dia bertindak, berjalan ke rumah ayahnya. Pastor yakin percaya, Tuhan pasti memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, kita menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Ayo, ketika mungkin pernah melakukan kejahatan, kesalahan, melakukan dosa, mungkin pernah mengecewakan, menyakiti orang tua, atau mungkin ada di antara anak kami yang pernah marah sama papanya. Ketika kita mau jalan-jalan dan papa mama bilang, tunggu ya anakku, minggu depan. Oh, langsung dia marah. Papa kok gitu? Nah, pagi hari ini harus bertobat. Lebih baik minta ampun kepada papanya, minta ampun kepada mamanya. Atau mungkin pernah marah kepada adiknya, kepada kakaknya. Itu juga harus minta ampun. Berani? Berani? Ayo, kalau ada roh pertobatan dalam hidup kita, jangan pernah takut. Anak muda ini, anak yang bungsu ini, dia berkata kepada dalam hati berkata, aku bangkit, aku akan datang kepada Bapa dan minta ampun kepada Bapa. Dia berkata begini, aku tidak layak disebut lagi anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Dia mulai berkata kepada bapaknya dan minta ampun di sana. Percayalah, kalau kita minta ampun, kalau kita minta maaf, bukan berarti kita dihina. Orang yang meminta ampun dan orang yang meminta maaf, bukan derajatnya lebih rendah, tapi justru derajatnya akan diangkat Tuhan. Dan justru hidupnya akan dilimpahi oleh berkat yang dari Tuhan. Biar oleh Tuhan, derajat kita diangkat oleh Tuhan. Tahukah kita firman Tuhan berkata, aku mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Aku membawa engkau terus naik, tetap naik dan bukan turun. Kalau kita memiliki hati yang terbuka, hati yang taat, meresponi roh pertobatan, maka pastor yakin percaya Tuhan akan mulai mempromosikan kehidupan kita. Kita akan kembali ada di rumah rohani. Kita kembali ada di rumah bersama dengan orang tua. Ketika anak muda ini ada di rumah, sesuatu yang dia cari di luar, ternyata semua ada di dalam rumah. Mungkin minggu depan pastor akan lanjutkan ayat ini. Apa yang akan kita alami, apa yang akan kita nikmati ketika kita kembali dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kita mengalami roh pertobatan dalam kehidupan kita, sesuatu yang luar biasa kita terima. Hidup tanpa pergumulan kita alami karena ada anugerah Tuhan dalam hidup kita. Oke, puji Tuhan. Inilah yang pastor bisa bagikan pada pagi hari ini. Ayo kita kembali berdoa bersama-sama.
Ayo semua kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Fokus, dengarkan saya berdoa. Bapak terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Bapak. Tuhan Engkau Allah yang kami perbincangkan, Engkau Allah yang mencurahkan roh-Mu dalam hidup kami. Dan bekerjalah firman-Mu dalam hidup kami semuanya Tuhan. Bagi kami peserta Zoom pada pagi hari ini mengikuti devotion ini. Tuhan Allah yang bekerja dengan Kuat dalam hidup kami. Menjadikan kami menjadi representasi-Mu Tuhan di negeri ini, sehingga keberadaan kami mengerjakan apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, bukan melakukan apa menjadi mau kami, bukan mengerjakan apa menjadi kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu Tuhan Kau taruh dalam hidup kami, dan beri kami hati yang taat kepada firman-Mu Tuhan. Aku berdoa bagi semua anak didik kami mulai dari SD, TK, SD, SMP. Tuhan memberkati hidup mereka. Jadikan mereka Tuhan menjadi generasi penerus di bangsa ini. Para teacher yang mengajar, Tuhan Allah memberkati mereka, mengurapi, beri kemampuan bertambah-tambah, sehingga mereka mempersiapkan generasi menjadi generasi para bintang di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Yayasan Murni Victory, Tuhan pergunakan, Tuhan pakai untuk menjadi lembaga kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Teacher Amos. Oke, luar biasa perkataan firman Tuhan hari ini. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat perkataan Tuhan hari ini. Yuk, yang di rumah, mari kita tepuk tangan buat perkataan Tuhan hari ini. Come on, sudah itu Pastor Josia, give your 2 thumbs. And thank you to Pastor Josia. Biarkan perkataan Tuhan, firman Allah yang hidup, yang selalu didengarkan setiap anak-anak dan juga teacher, itu mengubahkan setiap warga Murni Victory. Siapapun yang mendengarkannya, baik orang tua kami yang di rumah, juga bisa mengalami pertumbuhan. Amin ya. Mari kita bilang dulu amin 3 kali yuk. 1, 2, 3, go. Amin, amin, amin. Thank you. And now students, we are going back to our group. Ya, kita kembali ke grup kelas kita masing-masing untuk belajar. Baik yang di sekolah maupun yang di rumah, tetap semangat belajarnya ya. Oke, please unmute your audio to say goodbye to pastor, madam, teachers, and your friends. Oke. Terima kasih buat